Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, coba Arisfi pimpin doanya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Sebelumnya itu, kalian pasti pernah kan mempunyai kelereng atau mempunyai buah yang mau dibagikan ke saudaranya atau temannya. Tuh, bagaimana caranya biar sama rata, atau kalian mau menyamakan jadwal. Misal kalian jadwal sepak bola, kalian kapan ya bisa bareng sama temennya. Nah, kita bisa menggunakan FPB dan KPK. Tapi sebelum ke FPB KPK, kita harus tahu dulu apa itu bilangan prima, apa itu faktorisasi prima. Sekarang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang memiliki dua faktor, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada apa aja ini? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, 9 itu tidak termasuk. Kenapa? Karena memiliki lebih dari 2. Bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 3. Jadi memiliki 3 faktor ya. Jadi bukan termasuk bilangan prima. Yang kedua, faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima ini adalah bentuk perkalian dari bilangan prima. Contohnya ini, ibu punya 4 dan 6. Kita cari faktorisasi primanya dengan menggunakan pohon faktor. 4 dibagi berapa ini? 2. Kenapa dibagi 2? Karena 4 ini merupakan bilangan genap. Nah, ini sampai 2. Kenapa 2? Karena ini sudah bilangan prima, jadi tidak perlu dibagi lagi. Yang ke-6 juga dibagi 2 karena 6 adalah bilangan genap. Dibagi 2 berapa? 3. Nah, ini yang dimaksud faktorisasi prima itu ini. Bentuk perkalian. Jadi 4 ini faktornya adalah 2 kali 2. Bisa ditulis 2 pangkat 2. Yang 6 berapa? 2 kali 3. Nah, bentuk perkalian inilah yang disebut faktorisasi prima. Nah, sekarang ke faktor persekutuan. Faktor persekutuan ini adalah bilangan yang sama. Jadi, faktor yang sama di antara dua bilangan atau lebih. Contohnya, ibu punya angka 12 dan 16. Kita menggunakan perkalian T. Jadi ini 1 kali berapa ketemunya 12? 12. 2 dikali 3 dikali 4. Nah, yang 16 berapa? 1 kali 16. 2 dikali 8. 4 dikali 4. Nah, sekarang kita tulis ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Yang 16 ada 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, kita lingkari faktor yang sama. Jadi ketemunya 1, 2, dan 4. Nah, yang keempat, setelah faktor persekutuan ada kelipatan persekutuan. Jadi bedanya sama faktor, kalau faktor itu adalah faktornya yang sama, kalau kelipatan itu adalah kelipatan angkanya. Jadi ini ada 2 dan 4. Kelipatan dari 2 ada apa aja? 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Nah, yang 4 juga ada 8, 12, 16, 20. Nah, ini juga kita tandai yang sama. Ada apa aja yang sama? 4, 8, 12, 16, dan 20. Jadi ini yang disebut kelipatan persekutuan. Paham? Nah, setelah ini baru kita masuk ke FPB. Singkatan FPB tahu nggak apa? Faktor persekutuan terbesar. Nah, FPB ini ada kuncinya. Kuncinya itu adalah kita pilih faktor prima yang sama dan yang paling kecil pangkatnya. Contohnya, ibu punya angka 4 dan 8.
Kita menggunakan pohon faktor. Dibagi berapa? Bagi 2. Berapa? 2. Yang ini bagi 2. Bisa berapa? 4. Bagi 2. Berapa? 2. Sekarang kita tulis. Ini ditulis apa tadi? 2 kali. Bisa ditulis apa? 2 pangkat 2. Yang 8. 2-nya ada 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti ditulis 2 pangkat 3. Nah, FPB. FPB-nya berapa berarti? Ini kan sudah sama. Ingat ya, kuncinya dari FPB tadi, pilih bilangan prima yang sama. Nah, ini kan berarti sudah sama. Tapi ditulis satu aja, yang pangkatnya paling kecil. Ini yang kecil yang mana pangkatnya? 2 pangkat berapa? 2 sama 3 besaran mana? 3. Ya, berarti yang tulis yang kecil berapa? 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2 itu? Berapa? Berapa 2 kali 2? 4. Berarti FPB dari 4 dan 8 itu berapa? 4. Sekarang kita masuk ke KPK. Kalau tadi FPB itu faktor persekutuan besar, kalau KPK adalah kelipatan persekutuan kecil. Sekarang coba, Ibu punya angka 6 dan 8. Kita cari menggunakan pohon faktor lagi. Ditulis. Berarti 2 kali 3. Yang 8 berarti 2 kali 2 kali 2. Berapa? 2 pangkat 3. Nah, kalau KPK kuncinya itu kita tulis semuanya. Jadi ini tuh semua angka ini kita tulis dan kita cari yang sama. Ada yang sama enggak? Yang sama itu 2. Tapi karena ini kita cari pangkat yang besar. Jadi ini kan 2 enggak ada pangkatnya. Yang ini pangkat 3. Jadi kita yang ditulis adalah yang pangkat 3. 2 pangkat 3 kali ini 3-nya kita masukkan, karena kalau KPK itu ditulis semua, faktornya ditulis semua. 2 pangkat 3 berapa? 8 kali 3 berapa? Ada yang tahu? 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 berapa? 24. Sudah paham anak-anak? Oke, sekarang Ibu tutup materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekarang coba kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Rizvi? Siap, Kak. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kalau begitu Ibu mohon pamit. Minggu depan kita sambung lagi materinya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.